Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya mau melanjutkan materi selanjutnya pada mata pelajaran fisika. Simak baik-baik ya. Sebelum menginjak ke materi, saya mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi konversi satuan, yakni kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian konversi satuan, mampu mengkonversi satuan panjang, mampu mengkonversi satuan massa, dan yang terakhir mampu mengkonversi satuan waktu. Apa sih konversi satuan itu? Ada yang tahu apa itu konversi satuan? Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama-sama. Jadi, konversi satuan itu adalah pengubahan satuan suatu besaran ke dalam satuan lain dengan menggunakan faktor konversi satuan. Konversi satuan itu sangat penting dilakukan ketika kita berhubungan dengan menghitung nilai besaran. Contohnya, ketika kita hendak mengubah satuan panjang dari meter ke kilometer, mengubah waktu dari jam ke detik, dan lain sebagainya. Jadi, konversi satuan ini akan berguna tidak hanya di pelajaran sekolah, tapi juga di kehidupan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan banyak sekali satuan. Berikut ini adalah beberapa satuan yang sering kita gunakan. Ada satuan panjang, ada satuan massa, satuan waktu, satuan luas, satuan volume, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, saya bahas satu persatu. Saya bahas dulu dari konversi satuan panjang. Satuan panjang dalam sistem internasional atau yang sering dipakai di seluruh dunia adalah meter. Satuan panjang biasa kita gunakan ketika mempertimbangkan panjang dari sesuatu, entah itu benda, jalan, dan lain sebagainya. Untuk menghitung satuan panjang dapat menggunakan tangga konversi satuan panjang. Berikut ini adalah tangga konversi satuan panjang. Satuan panjang yang umum digunakan di Indonesia adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Pada tangga konversi satuan panjang, setiap turun satu tangga dikali 10. Nah, sedangkan ketika naik satu tangga dibagi 10. Jadi ketika turun 2 tangga maka dilipatkan nolnya menjadi 2, berarti dikalikan 100. Ketika turun 3 tangga berarti dikalikan 1000. Selain satuan panjang yang telah disebutkan tadi, terdapat satuan panjang yang sering digunakan. Misalnya inci, mil, kaki. Nah, di sini 1 inci itu setara dengan 2,54 cm, 1 mil setara dengan 1,6 km, dan 1 kaki itu setara dengan 12 inci. Contoh konversi satuan panjang untuk nomor yang pertama, 5 meter mau dikonversikan menjadi satuan milimeter. Nah, pada tangga konversi satuan meter ke milimeter itu turun 3 tangga. Nah, karena setiap turun itu dikalikan 10, maka turun 3 tangga dikalikan 1000. Nah, jadi dapat dituliskan 5 dikali 1000 mm, maka hasilnya itu adalah 5000 mm. Untuk nomor yang 2, 250 mm mau dikonversikan menjadi satuan meter. Nah, ini kebalikannya dari nomor 1. Karena milimeter ke meter naik 3 tangga, maka dapat dituliskan 250 dibagi 1000, hasilnya 0,25 meter. Contoh yang selanjutnya, 5 meter dikurangi 4 dekameter.
Hasilnya dikonversikan menjadi satuan meter. Nah, di sini ada dua buah satuan yang akan kita konversikan. Yang pertama ada meter ke meter, ada dekameter ke meter. Nah, maaf ini ada salah pengetikan. Jadi ini satuannya kilometer bukan meter ya. Nah, di sini kilometer ke meter itu turun 3 tangga. Karena turun 3 tangga maka dikalikan 1000. Nah, sedangkan dekameter ke meter itu turun 1 tangga, maka dikalikan 10. Nah, 5 dikali 1000 hasilnya 5000 dan 4 dikali 10 hasilnya 40. Maka 5000 dikurangi 40 hasilnya 4960 meter. Nomor yang keempat, 1500 cm ditambah 510 meter. Hasilnya dikonversikan ke satuan desimeter. Nah, sama seperti yang nomor 3, ada dua buah satuan yang akan kita konversikan. Yang pertama sentimeter dan yang kedua adalah meter. Nah, karena sentimeter ke desimeter itu naik 1 tangga, maka dibagi 10. Jadi 1500 dibagi 10. Nah, sedangkan meter ke desimeter itu turun 1 tangga, maka dikalikan dengan 10. Jadi 510 dikali 10. Nah, hasilnya 1500 dibagi 10 hasilnya 150 ditambah 5100 desimeter. Setelah ditambah didapatkan hasil 5650 desimeter. Nah, selanjutnya mengenai konversi satuan massa. Satuan massa itu berbeda dengan satuan berat. Walaupun terlihat sama, akan tetapi kedua satuan ini ternyata berbeda. Massa jika dibawa kemanapun juga akan mempunyai nilai yang sama, namun berbeda dengan berat. Kalau berat bisa berubah jika dipindahkan ke suatu tempat tertentu karena pengaruh gravitasi. Satuan massa dalam sistem internasional itu adalah kilogram. Agar memudahkan kalian dalam melakukan konversi satuan, kita gunakan tangga konversi satuan massa berikut ini. Ada kilogram, hektogram atau setara dengan ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Untuk cara penghitungannya itu sama seperti cara penghitungan konversi satuan panjang. Ketika turun 1 tangga maka dikalikan 10, sedangkan naik 1 tangga dibagi dengan 10. Selain satuan massa yang telah disebutkan tadi, terdapat satuan massa yang sering digunakan. Contohnya itu ton, kuintal, ons, dan pound. Nah, 1 ton itu setara dengan 1000 kg, 1 kuintal 100 kg, nah 1 kg 1000 gram, 1 kg 10 ons, 1 kg 2 pounds. 1 ons itu setara dengan 100 gram dan 1 pound itu setara dengan 5 ons. Contoh konversi satuan massa untuk nomor yang pertama itu 4 kg mau kita konversikan ke satuan gram. Karena setiap turun dikalikan 10 maka turun 3 tangga dikalikan 1000. Jadi 4 dikali 1000 gram hasilnya 4000 gram. Untuk nomor yang selanjutnya 12.000 mg akan kita konversikan ke satuan gram. Karena satuan miligram ke gram itu naik 3 tangga, maka 12.000 dibagi dengan 1000 hasilnya 12 gram. Contoh yang selanjutnya 1,5 ons akan kita konversikan ke satuan gram. Nah, karena 1 ons itu setara dengan 100 gram, maka 1,5 ons itu tinggal dikalikan dengan 100. Hasilnya adalah 150 gram. Nomor yang keempat, 2 tons ditambah 60 ons ditambah 17.000 gram. Hasilnya akan kita konversikan ke kilogram. Nah, jadi di sini ada 3 satuan yang akan kita konversikan ke kilogram. Yang pertama itu adalah ada tons, ons, dan yang terakhir gram. Nah, karena 1 ton itu setara dengan 1000 kg, maka tinggal dikalikan 2 kali 1000.
1 kilogram itu setara dengan 10 ons, maka di sini 60 ons itu dibagi dengan 10. Karena gram ke kilogram naik 3 tangga, maka 17.000 dibagi dengan 1000 kilogram. Nah, hasilnya adalah 1000 kilogram ditambah 6 kilogram ditambah 17 kilogram. Jadi didapatkan hasil 2023 kilogram. Selain satuan panjang dan massa, ada juga konversi satuan waktu. Satuan waktu yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari adalah hari, jam, menit, dan detik atau sekon. Namun, satuan waktu dalam standar internasional adalah sekon. Untuk dapat mengubah satuan waktu, kita dapat menggunakan konversi satuan waktu yang ada di bawah ini. Nah, berikut ini adalah daftar konversi satuan waktu yang sering digunakan. 1 menit itu setara dengan 60 detik. Nah, jadi 1 detik itu setara dengan 1/60 menit, tinggal dibalik saja. Nah, sedangkan 1 jam itu setara dengan 60 menit, maka 1 menit itu setara dengan 1/60 jam. 1 jam itu setara dengan 3600 detik. Ada juga 1 tahun itu setara dengan 12 bulan. Nah, karena dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Contoh konversi satuan waktu. Untuk nomor yang pertama, 2 jam itu akan kita konversikan ke satuan menit. Nah, 1 jam itu setara dengan 60 menit, maka tinggal dikalikan 2 kali 60 menit, hasilnya 120 menit. Nomor yang kedua, 120 menit akan kita konversikan ke satuan jam. Nah, karena 1 jam itu setara dengan 60 menit, sedangkan di sini yang ditanyakan itu 1 menit berapa jam. Nah, tinggal dibalik saja, 1 menit itu setara dengan 1/60 jam. Nah, maka dapat dikatakan 120 dibagi 60, hasilnya 2 jam. Selanjutnya, konversi satuan luas. Satuan luas sering diakhiri dengan kata persegi atau biasa ditulis dengan meter kuadrat atau meter pangkat 2. Untuk menghitung satuan luas dapat menggunakan tangga konversi satuan luas berikut ini. Nah, karena luas itu merupakan besaran turunan dari panjang kali lebar, maka satuannya meter dikali meter, hasilnya meter pangkat 2. Nah, jadi di sini setiap turun 1 tangga dikali 100. Maka ketika turun 2 tangga dikali dengan 10.000. Sedangkan ketika naik maka dibagi 100. Kalau naik 2 tangga maka dibagi dengan 10.000. Nah, selain itu ada satuan seperti hektar. 1 hektar itu setara dengan 1 hektometer. 1 hektar setara dengan 10.000 meter pangkat 2 atau meter kuadrat. Dan 1 are setara dengan 100 meter kuadrat. Contoh konversi satuan luas. Nomor yang pertama, 2 km pangkat 2 akan kita konversikan ke meter kuadrat. Nah, karena kilometer ke meter itu turun 3 tangga, maka tinggal dikali 1 juta. Nah, karena tadi setiap turun 1 tangga itu dikali dengan 100, maka ketika turun 3 tangga tinggal dilipatkan nolnya menjadi 3, maka hasilnya 2 dikali 1 juta, hasilnya 2 juta meter kuadrat. Yang nomor 2, 14 juta milimeter kuadrat akan kita konversikan menjadi meter kuadrat. Karena naik 3 tangga, maka dibagi dengan 1 juta. Nah, maka dapat dituliskan 14 juta dibagi dengan 1 juta, hasilnya 14 meter kuadrat. Dan yang terakhir adalah konversi satuan volume. Volume adalah hasil turunan dari panjang kali lebar kali tinggi. Maka untuk mencari satuannya, karena panjang satuannya meter, lebar meter, dan tinggi meter, maka satuan volume adalah meter pangkat 3 atau meter kubik.
Satuan volume itu untuk menyatakan ukuran berbagai macam isi seperti kapasitas air, minyak, volume benda, dan lain sebagainya. Di sini ada tangga konversi satuan, yaitu kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, sampai milimeter kubik. Nah, untuk satuan volume, ketika turun satu tangga dikalikan dengan 1000. Kenapa dikalikan 1000? Nah, karena di sini menggunakan meter kubik. Meternya pangkat 3. Nah, jadi nolnya juga harus 3. Kelipatan dari 10 pangkat 3. Satuan kubik ini biasa digunakan untuk volume sebuah benda padat. Nah, sedangkan untuk menyatakan volume pada benda cair, kita menggunakan liter dan satuan lain yang sejenis, meliputi kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, pada satuan liter di sini setiap turun dikali 10 dan setiap naik dibagi dengan 10. Nah, selain itu juga ada beberapa daftar konversi satuan liter. Nah, di sini bisa kalian lihat ada beberapa daftar konversi satuan liter. Contoh konversi satuan volume. Nah, untuk yang nomor pertama, 2,5 liter dikonversikan menjadi satuan mililiter. Nah, karena 1 liter itu setara dengan 1000 mililiter, maka tinggal dikalikan saja 2,5 kali 1000, hasilnya 2500 mililiter. Nomor yang kedua, 15.000 meter kubik dikonversikan ke satuan kilometer kubik. Nah, karena meter kubik ke kilometer kubik itu naik 3 tangga, karena setiap naik dibagi 1000, maka naik 3 tangga dibagi dengan 1 miliar. Nah, di sini dapat dituliskan 15.000 dibagi 1 miliar, hasilnya 0,00015 km kubik. Untuk tambahannya, di sini saya mau menjelaskan di sini saya mau membahas mengenai tambahan pada konversi satuan waktu yang biasa kita gunakan. 72 km per jam akan kita konversikan menjadi satuan meter per sekon. Nah, di sini ada 2 buah satuan yang akan kita konversikan. Yang pertama kilometer dijadikan meter, dan jam dijadikan dengan sekon. Untuk menyelesaikannya, ditulis dulu angka yang akan kita konversikan, yaitu 72. Setelah itu, satuan kilometer, karena ke meter itu turun 3 tangga, maka dikalikan dengan 1000. Nah, sedangkan 1 jam itu setara dengan 3600 sekon atau 3600 detik. Maka 1 jam itu dikali dengan 3600 detik, maka dapat dituliskan seperti ini. Setelah itu hasilnya adalah 72.000 meter dibagi dengan 3600 sekon. Hasilnya adalah 20 meter per sekon. Untuk nomor yang kedua, 20 meter per sekon akan kita konversikan ke kilometer per jam. Sama seperti yang nomor 1, 20-nya ditulis terlebih dahulu. Setelah itu, meter ke kilometer, karena naik 3 tangga maka dibagi dengan 1000, maka 20 dibagi dengan 1000. Nah, setelah itu, karena 1 jam itu setara dengan 3600 sekon, maka 1 sekon itu setara dengan 1/3600 jam, atau bisa ditulis 1 dibagi 3600. 20 dikali 3600 itu hasilnya 72.000. Nah, sedangkan 1000 dikali 1 hasilnya 1000, maka 72.000 dibagi 1000 hasilnya 72 meter per sekon. Saya cukupkan pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.